Selanjutnya ini adalah Pak Winarno. Pak Ya, Winarno, baik, Heru, ya. Murjito, Murjito, MC. ya. Iya. Murjito, oh ya, Murjito, Winarno, ya, Heru Murjito, MC, psikolog. Ya. Alhamdulillah, keren banget. Terima kasih, Bu. Psikolog. Universitas Widya Dharma, Klaten. Klaten, Ibu. Ya. Klaten, ya. Jenis KDM Pak Winarno itu membuka dan menutup pelajaran. Tadi sudah mulai berulang Bapak Ibu ya. Tadi Pak Heri juga dapat ini. Kemudian pengamat pertama beliau adalah Bapak Insinyur Abdullah Merjani STMT. Kemudian pengamat kedua beliau adalah Bapak Indra Yustiana STMkom. Nah, untuk efektivitas waktu silahkan Pak Winarno di cek device dulu Bapak untuk share screen dan audionya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide-nya masih proses ya, Pak Winarno, belum tampil. Iya. Iya. Proses. Terima kasih sudah tampil. Ibu Dr. Arnida atas waktunya dan Bapak Ibu sekalian, kelompok 10 untuk tim pelatihan pekerti. Jadi mohon maaf ini saya nanti mau minta tolong Bapak Ibu karena memang untuk saya itu materinya adalah materi untuk S1. Jadi mohon maaf nanti kami mensimulasikan Bapak Ibu adalah mahasiswa strata 1. Jadi mohon maaf nanti kami menyebutkan Bapak Ibu itu sebagai rekan bukan sebagai Bapak Ibu ya. Mohon maaf bukan berarti bukan menghormati Bapak Ibu. Cuma memang supaya ini suasananya bisa lebih matching dengan materi untuk strata 1. Baik Bapak Ibu, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, mahasiswa psikologi semester 7 semua ya. Kita memang sudah masuk ke jam sesi keempat ya. Saya juga memahami kondisi rekan-rekan semuanya sudah capek. Tentu saja materi nanti yang kita bawakan adalah materi yang telah kita sampaikan. Ini adalah materi kita di pertemuan kedua. Materi ini berasal dari mata kuliah ergonomi yang kemarin di pertemuan pertama telah kita sampaikan, saudara sekalian, tentang definisi, sejarah, dan cakupan dari ergonomi. Nanti kita dalam materi yang kedua ini kira-kira kita akan menggunakan berbagai macam metode untuk mendiskusikan materi ini. Nanti saya memberikan waktu pada rekan-rekan semuanya untuk memberikan respon atas beberapa stimulus yang akan saya berikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kira-kira, tapi sebelumnya saya mau tanya ke rekan-rekan semua, sudah pada makan siang belum ini? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, iya, mudah-mudahan dengan sudah makan siang, energinya nanti bisa tetap steady, tetap stabil, sehingga bisa mengikuti materi kita di pertemuan yang kedua ini untuk sekitar 1,5 jam ke depan ya. Baik, ini perlu diabsen enggak ini kira-kira rekan-rekan? Nanti absennya di pertengahan aja ya, rekan-rekan semua ya. Baik, siap Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita langsung ke materi saja. Kemarin kita di pertemuan kemarin, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ergonomi, definisi, cakupan, dan sejarah perkembangannya. Untuk yang pertemuan kedua kita akan membahas tentang antropometri. Jadi nanti kita akan membahas tentang apa itu antropometri dan fungsi serta penerapannya dalam kerekayasaan. Baik, kita mulai slide ya, sudah bisa diakses sekarang ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, kira-kira di monitor rekan-rekan semuanya sudah ada suatu tampilan ya, apa kira-kira menurut teman ini kira-kira apa seperti itu? Keyboard. Kira-kira benda apa ini? Keyboard. Oke, keyboard. Baik, untuk jenis desain pekerjaan kira-kira
profesi apa yang, pekerjaan apa yang terkait dengan penggunaan keyboard kira-kira? Monggo silakan kira-kira. Dosen. Dosen, oke. Mungkin pekerjaan yang lain? Jenis pekerjaan profesi yang lain mungkin Bapak Ibu? Misalnya Pak Abdullah, tadi udah jawab dosen ya. Kemudian Pak Reda, apa kira-kira profesi yang, pekerjaan profesi yang terkait dengan penggunaan keyboard? Juru tulis misalnya? Komputer, Pak. Ya, sekretaris. Sekretaris, tepat sekali, saudari siapa tadi? Saudari Arnida ya. Baik, nah itu adalah salah satu contoh. Kemudian ada beberapa profesi yang lain ya. Misalnya seperti juru tulis dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan penggunaan keyboard, kita amati kira-kira kenapa letaknya dan ukuran dari keyboard ini sudah standar. Misalnya A diletakkan pada bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri di bagian baris kedua. Kenapa kira-kira? Atau huruf P atau Enter itu sudah pada bagian yang ditetapkan sebelumnya, jadi sudah di tengah seperti ini. Kira-kira fungsinya apa kira-kira? Kenapa? Formatnya hampir semua di seluruh dunia sama dan hampir ukurannya pun sama. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa itu? Ya, rekan. Ya kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa? Ya mohon maaf, ini agak putus-putus ya, sinyalnya agak buruk. Oke. Kenapa fungsi dari keyboard itu sudah terformat seperti ini? Jadi pertama mungkin karena untuk mempermudah kinerja ya, kinerja dari operasional. Sesuai susunan jari, Pak. Benar, tepat sekali Pak Ismail Azam ya, atau Pak. Ya, benar sekali sesuai dengan susunan jari atau Pak Abdullah tadi ya. Mohon maaf nih. Iya, Pak. Ya, Pak Abdullah, terima kasih. Sesuai dengan susunan jari. Jadi memang penempatan huruf, kemudian tombol-tombol itu sudah terstandarisasi sedemikian rupa. Itu berkaitan dengan kinerja dari organ yang kita gunakan untuk mengoperasionalkan peralatan ini untuk kita bekerja. Jadi misalnya, kira-kira jari yang paling lemah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kira-kira ya. Jari kita yang untuk operasionalnya paling lemah kira-kira yang mana? Ibu jari kah? Jari telunjuk kah? Kelingking, Pak. Kelingking, tepat sekali. Sehingga kelingking dalam konsep penempatan alat kerja itu ditempatkan untuk opsi tombol A. Karena tombol A itu tombol yang sering dipakai. Dan untuk menempatkan menyesuaikan dengan ukuran jari kelingking, maka tombol A ditempatkan pada opsi di bagian kiri dari tombol, opsi yang terakhir. Sehingga ketika kita mengetik dengan 10 jari, itu biasanya angka atau huruf yang paling keluar paling sering itu adalah A. Dan itu untuk membagi beban semua organ tubuh, organ jari tangan, maka ditempatkan juga huruf A itu di opsi di pinggir sebelah kiri. Seperti itu konsepnya ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu konsep dari ergonomi. Jadi apa kaitan antara intro ini dengan antropometri? Kita masuk ke slide kedua. Jadi apa yang dimaksud dengan antropometri? Jadi antropometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu anthropos dan metros. Kalau anthropos itu didefinisikan sebagai tubuh ataupun manusia, sedangkan metros itu adalah pengukuran. Jadi kalau antropometri dilihat secara asal bahasa, itu artinya adalah pengukuran manusia. Dan kenapa manusia perlu diukur nanti kita akan pelajari beberapa slide ke depan nanti ya. Baik, itu adalah definisi dari antropometri, tapi ada beberapa definisi yang lain yang akan saya kemukakan pada slide selanjutnya, Bapak rekan-rekan semuanya ya. Ini adalah definisi lain dari antropometri yang pada intinya sebenarnya sama. Yang pertama dari Stevenson dan Nurmianto, bahwa yang dimaksud dengan antropometri adalah suatu kumpulan data
atau data numerik yang terkait dan terhubung dengan karakteristik ataupun ciri-ciri fisik tubuh manusia berdasarkan ukuran, bentuk, kekuatan, serta data untuk penanganan masalah desain. Jadi menurut Stevenson dan Nurmianto, antropometri itu dikatakan sebagai suatu data yang itu berkaitan atau merupakan data tentang pengukuran fisik manusia yang akan digunakan untuk membuat suatu desain peralatan kerja. Itu menurut pendapat Stevenson dan Nurmianto. Kemudian ada pendapat lain yang senada dengan pendapat Stevenson dan Nurmianto adalah pendapat Sanders dan McCormick ya. Untuk McCormick dan Stevenson, McCormick dan Sanders menjelaskan tentang antropometri sebagai suatu makna pengukuran terhadap dimensi tubuh atau ciri-ciri atau karakteristik fisik tubuh yang lain yang di situ relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. Artinya apa? Artinya adalah alat kerja. Jadi di sini antropometri menurut Sanders dan McCormick hampir mirip dengan pendapatnya Stevenson dan Nurmianto bahwa merupakan suatu pengukuran terhadap ciri-ciri tubuh yang kemudian disesuaikan dengan bagaimana kita membuat suatu alat bantu kerja bagi individu. Baik, masih bisa menyimak ya rekan-rekan semua? Bisa, Pak. Bisa, iya, terima kasih. Itu adalah definisi dari antropometri. Selanjutnya ke slide selanjutnya ya. Hingga dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan antropometri dari berbagai macam pendapat tadi, seperti pendapat dari Stevenson, kemudian pendapat dari Cormick dan sebagainya, dapat disimpulkan bahwa definisi dari antropometri adalah suatu kajian yang mengkaji mengenai bagaimana kita mengukur dimensi tubuh manusia yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun suatu desain alat kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan antropometri. Jadi, dari sampai ini ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu sekalian tentang apa makna dari antropometri dan contoh-contoh penggunaannya. Monggo silakan, waktu dan tempat saya persilakan rekan-rekan semuanya. Jadi kira-kira ada pertanyaan tentang makna dari antropometri atau tidak? Jelas, Pak. Ada, Pak. Jelas ya, baik. Jelas, Pak Wenano. Oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita tambahkan di akhir sesi ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada beberapa metode dalam proses pengambilan data antropometri. Yang pertama adalah antropometri statis atau antropometri struktural, dan yang kedua adalah antropometri dinamis. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan antropometri statis? Jadi antropometri statis adalah suatu metode pengukuran terhadap tubuh manusia dalam kondisi statis atau diam. Artinya ada beberapa pekerjaan misalnya yang itu menggunakan konsep dasar ketika mereka menjalankan fungsi kerjanya dalam kondisi statis. Ya, misalnya seorang kalau kita pernah jalan-jalan ke Inggris mungkin ya, di situ ada Queen Guard ya, atau penjaga ratu yang pakai baju seragam merah gitu ya. Mereka menjalankan pekerjaannya itu dengan cara berdiri tegak tanpa bergerak sama sekali. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penerapan dari antropometri statis atau antropometri statis. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua atau jenis metode yang kedua adalah ataupun antropometri dinamis. Apa yang dimaksud dengan antropometri dinamis? Antropometri dinamis adalah suatu metode pengukuran terhadap tubuh manusia dalam kondisi bergerak. Jadi yang dimaksud dengan antropometri dinamis adalah suatu metode pengambilan data atau measurement yang dikenakan terhadap tubuh manusia dalam kondisi bergerak. Artinya ketika mereka menjalankan fungsi-fungsi gerak. Atau dengan kata lain bisa disebut sebagai functional anthropometric data. Ataupun data-data antropometri fungsional. Karena apa? Berkaitan dengan fungsi geraknya. Itu yang dimaksud dengan antropometri dinamis.
Ini dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa antropometri dapat diartikan sebagai suatu kajian ya, yang berfungsi untuk mengukur ataupun mengidentifikasi secara kuantitas tentang kondisi tubuh manusia dan akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan suatu alat bantu kerja. Ya, itulah mohon maaf ini kembali lagi ke itu ya. Oke. Ini ada dua metode yang tadi sudah saya jelaskan, ada antropometrostatis dan antropometri dinamis. Kemudian jenis data yang diperoleh dari pengukuran tubuh ataupun antropometri itu ada 3 jenis data. Yang pertama adalah data struktural antropometric data, dan yang kedua adalah fungsional antropometric data, dan yang terakhir adalah Newtonian antropometric data. Baik, kita akan jelaskan secara lebih lanjut apa yang dimaksud dengan structural anthropometric data, kemudian functional anthropometric data maupun Newtonian anthropometric data. Apa yang dimaksud dengan structural anthropometric data? Jadi, struktural anthropometric data ataupun structural anthropometric data itu adalah suatu data yang diperoleh dari hasil pengukuran manusia dalam posisi statis ataupun diam. Misalnya jangkauan tangan, kemudian tinggi badan ketika sedang duduk, kemudian tinggi antara lutut dengan telapak kaki dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di gambar ilustrator, di situ ada pengukuran yang berkaitan dengan structural anthropometric data atau anthropometric data statis ya. Jadi digunakan ketika mengukur kondisi tubuh manusia ketika mereka dalam kondisi diam ataupun statis. Nah, biasanya kalau kita contohkan ya, lebih simpelnya, rekan-rekan semua, untuk anthropometric data statis ini misalnya adalah pengukuran pada pembuatan baju ya, pembuatan baju. Itu salah satu contoh yang paling simpel. Kemudian yang kedua adalah fungsional anthropometric data. Jadi yang dimaksud dengan fungsional anthropometric data adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran ketika manusia menjalankan fungsi gerak, ya. Tetapi tetap dalam kondisi berada dalam center of gravity-nya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan fungsional anthropometric data adalah data yang berkaitan dengan ketika individu itu berada dalam posisi diam, tapi dia menggerakkan anggota tubuhnya secara fleksibel. Misalnya data ini berkaitan dengan jangkauan tangan, jangkauan kaki, seberapa jauh dia bisa meluruskan kaki ke depan, atau seberapa jauh tangannya bisa menggapai suatu benda yang berada di sampingnya, tapi tetap dalam kondisi mereka dalam posisi statis seperti itu. Yang dimaksud dengan fungsional. Kalau Anda lihat di gambar ilustrasinya seperti itu ya. Ini jangkauan minimal dari jangkauan tangan, dan ini yang biru itu adalah jangkauan maksimal dari jangkauan tangan ketika mereka dalam posisi center of gravity. Dan yang terakhir, data yang diperoleh dari proses pengukuran antropometri itu adalah Newtonian anthropometric data. Masih ingat ya pelajaran fisika di waktu SMA kita? Saudara-saudara sekalian, kira-kira apa yang dimaksud dengan Newton, daya Newton itu hukum tentang apa kira-kira? Masih ingat nggak? Tentang gerak, Pak. Ya? Hukum tentang gerak, Pak. Hukum gerak, oke. Newton adalah hukum gaya ya, kalau nggak salah ya. Gaya. Ya. Hukum gaya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Newtonian itu adalah suatu data yang diperoleh yang berkaitan dengan seberapa besar tubuh kita bisa mengakomodasi suatu beban. Itu yang dimaksud dengan Newtonian anthropometric data. Jadi misalnya berkaitan dengan kekuatan tangan dalam memegang suatu benda, kemudian
berapa lama durasi kita untuk berdiri, kemudian seberapa cepat kita berlari, itu adalah Newtonian anthropometric data. Jadi yang dimaksud dengan data-data antropometri Newtonian itulah data-data yang digunakan untuk menganalisa beban yang bisa diakomodasi oleh tubuh manusia. Ya, bisa kaitannya dengan yang sifatnya itu fisik, bisa yang sifatnya itu beban-beban yang lain. Itu yang dimaksud dengan Newtonian anthropometric data. Sejauh ini untuk jenis data antropometri, kira-kira Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya, baik Bapak ya, atau saudara-saudara sekalian. Baik, kalau belum ada, saya akan memberikan suatu pertanyaan pada masing-masing dari rekan semua. Kira-kira bisa menyebutkan salah satu contoh analisa yang terkait dengan pengaplikasian Newtonian anthropometric data. Misalnya pekerjaan jenis apa? Seperti itu, misalnya. Jadi bagaimana saya minta Anda untuk menyebutkan suatu profesi yang kaitannya dengan penggunaan data Newtonian. Kira-kira bisa ya? Rekan-rekan semuanya, data Newtonian ya. Jadi yang berkaitan dengan bagaimana suatu tubuh itu bisa mengakomodasi suatu beban. Entah itu kaitannya dengan beban berupa berat ataupun durasi, waktu, dan sebagainya. Kira-kira kalau Pak Ismail, kira-kira bisa menyebutkan contoh pekerjaan yang mengaplikasikan data Newtonian? Atlet kali Pak ya? Ya, atlet misalnya, atlet lari, Usain Bolt misalnya. Seberapa cepat Usain Bolt berlari gitu ya. Tadi Pak Abdullah ya? Ya, Pak Hari atau Pak Abdullah tadi ya? Ya. Ya, saya catat Bapak ya. Ini langsung nilainya nanti dapat ada tambah nilai untuk tugasnya nanti. Saya tambahkan nilai. Mungkin ada yang lain mungkin, misalnya jenis-jenis pekerjaan yang di situ mengimplementasikan Newtonian anthropometric data. Ya, Pak Heri. Memindahkan barang mungkin, Pak. Pindahkan barang, misalnya apa Pak? Jenis pekerjaannya misalnya? Ini Pak, kuli bangunan misalnya Pak. Kuli bangunan tepat sekali, Iya. atau kuli pelabuhan, atau loader Iya. ya. Wah, tepat sekali, contoh yang baik. Jadi yang pasti itu ya berkaitan dengan beban ya. Seberapa besar muatan yang bisa diangkut atau dibawa oleh manusia. Itu contoh pekerjaannya adalah kuli pelabuhan ataupun mungkin pekerja loader ya di suatu pusat logistik ataupun di suatu gudang. Itu bisa. Ada yang lain mungkin? Mbak Wika mungkin? Yang berkaitan dengan Newtonian anthropometric data? Tadi bisa beban, bisa juga apa Pak, jarak ya? Bisa, semuanya bisa. Yang berkaitan dengan semua beban yang bisa diakomodasi oleh tubuh manusia. Itu adalah konsep dasar dari Newtonian ya. Anthropometric data, bisa beban, bisa kecepatan berlari, bisa endurance atau daya tahan dan sebagainya. Contohnya pekerjaan apa kira-kira? Kalau kurir itu bukan ya Pak ya? Gimana? Kurir. Kurir. Kalau kurir seberapa itu ya? Seberapa lama mungkin? Seberapa tahan untuk perjalanan jauh atau gimana? Mungkin bisa diperjelas pendapat dari Mbak Wika. Ya, bayangan saya tadi kan berkaitan dengan jarak, kemudian jarak itu saya mikirkan lagi apa gitu pekerjaan yang berkaitan dengan jarak itu. Nah, kalau kurir yang memang lemahnya kan pengukurannya ada aspek lain gitu, tidak hanya pada tubuh manusia gitu ya Pak. Nah tadi saya terpikirkannya itu. Oke, kurir oke lah kita bisa jadi ya mungkin kalau kurir itu nanti kalkulasinya berkaitan dengan seberapa jauh dia bisa bepergian untuk menyerahkan barang, mungkin bisa masuk dalam kategori
pengaplikasian Newtonian antropometrik data maksudnya. Misalnya Satpam itu bisa juga masuk dalam implementasi Newtonian antropometrik data. Seberapa lama seorang Satpam bisa berdiri tegak di sekitar pos untuk mengamankan lingkungan yang dia jaga, misalnya seperti itu. Itulah contoh ya dari implementasi dari Newtonian antropometrik data yang kita kaji dalam materi ini. Dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan pendapat yang luar biasa. Artinya dari pendapat rekan-rekan semuanya saya melihatnya bahwa teman-teman atau rekan-rekan bisa menerima materi ini dengan cukup baik. Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Oke, ini adalah aplikasi dari data-data antropometri untuk mendesain suatu stasiun kerja ataupun alat bantu kerja. Jadi sebelum kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan atau bagaimana aplikasi dari data antropometri, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan stasiun kerja atau workstation. Setiap pekerjaan itu pasti punya workstation. Misalnya Bapak Ibu sekarang ya, itu kan ada workstation. Kira-kira bisa disebutkan apa-apa saja yang ada dalam workstation saudara-saudara sekalian saat ini. Misalnya kalau saya di sini ada laptop, kemudian ada tempat duduk, ada meja, ada colokan mungkin untuk arus listrik dan sebagainya. Kira-kira saudara-saudara sekalian bisa menyebutkan stasiun kerja yang sekarang sedang Anda duduki atau sedang Anda gunakan untuk bekerja. Baik, mungkin Pak Rida. Oh, Pak Rida sedang izin ya. Gelas kopi, Pak. Oh, beli kopi. Ya, ya. Gelas kopi. Oh, iya, ya. Baik, mungkin Pak Heri atau Saudara Heri, kira-kira Anda bisa sebutkan stasiun kerja Anda? Gelas kopi, Pak. Wes? Gelas kopi. Oh, gelas kopi. Gelas isinya. Kopi. Oh, posisinya. Ya, Pak. Posisi gelas kopi, oke. Apakah gelas kopi itu termasuk dalam suatu alat bantu kerja? Iya, Pak, untuk memotivasi adrenalin biar bisa memotivasi saya belajar, Pak. Itu, Pak. Oh, begitu. Jadi dianggap sebagai salah satu alat bantu kerja ya? Ya, Pak. Baik, bisa jadi, bisa jadi. Tapi yang lebih real gitu, yang kaitannya dengan implementasi pekerjaan, misalnya seorang driver itu kan stasiun kerjanya adalah kokpit dari mobilnya. Oke. Seperti itu ya. Baik, tapi cukup bagus ya. Tadi mungkin yang dimaksud dengan Saudara Heri adalah kaitannya dengan alat bantu, tapi kalau stasiun kerja adalah suatu kesatuan sistem ya. Jadi situ ada meja, ada kursi, ada rak dan sebagainya. Kemudian ada laptop, ada kursor, penempatan printer dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan stasiun kerja. Jadi HP juga bisa, Pak ya? Gimana? HP bisa juga, Pak ya? Bisa, kalau HP sebagai alat bantu kerja, pekerjaan Anda itu bisa menjadi suatu stasiun kerja. Oke, baik, Pak. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak Heri atau Saudara Heri. Ya, Pak. Baik, jadi saya lanjutkan lagi ya ke materi selanjutnya. Aplikasi dari data antropometri itu adalah untuk mendesain workstation. Nah, misalnya dalam workstation ini adalah seorang driver itu workstation-nya adalah cockpit atau kabin mobil, yang dimana di situ ada drive, ada steer ya, kemudian ada tombol-tombol pengenalan, tombol-tombol sign, indikator dan sebagainya, kemudian ada pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling misalnya. Dan itu yang dimaksud dengan stasiun kerja untuk pekerjaan sebagai driver. Kalau pilot, kira-kira pilot pesawat hampir mirip ya dengan sopir ya, dengan driver ya. Iya, Pak. Mungkin Ya. ini Pak alat tuas-tuas itu, Pak. Ya, tuas-tuas panel-panel dan Tuas-tuas, sebagainya, ya, tombol panel dan sebagainya. Ya, Ya. itu dimaksud dengan stasiun kerja. Jadi bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan stasiun kerja ya. Iya, Pak. Baik. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya untuk mengejar waktu karena waktu kita hanya tinggal beberapa menit lagi. Baik.
Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabilitas dari data antropometri. Dalam beberapa penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis atau beberapa faktor yang berpengaruh terhadap beragamnya data antropometri. Yang pertama itu adalah gender. Jadi jelas ya, jenis kelamin ataupun gender itu akan berpengaruh terhadap proses pengukuran ataupun data pengukuran terhadap tubuh manusia. Itu pasti ya, karena antara perempuan dan laki-laki itu secara fisik dimensinya pun berbeda. Jadi biasanya rata-rata pada umumnya itu pria memiliki dimensi fisik lebih besar daripada wanita, sehingga desain alat kerja pun itu bisa berbeda. Data antropometrinya juga bisa berbeda. Ya, misalnya merancang suatu schedule pekerjaan. Nah, biasanya kalau pria tidak ada schedule yang berkaitan dengan cuti haid, ya. Tapi kalau perempuan atau wanita itu pasti ada. Jadi diakomodasi dalam merancang suatu prosedur pelaksanaan pekerjaan terhadap wanita seperti itu ya. Ya, tidak ada liburan hamil, tidak ada ya, cuti hamil juga tidak ada, tapi bagi pekerja perempuan atau pekerja wanita itu juga perlu diakomodasi sehingga ada perbedaan variabilitas data antropometri antara pria dan wanita, sehingga gender itu menjadi salah satu instrumen untuk mendeteksi perbedaan data antropometri. Selain jenis kelamin ataupun gender, faktor yang lain itu adalah yang juga berpengaruh terhadap keragaman data antropometri adalah ras ataupun suku bangsa atau racial ya, atau kesukuan. Ya. Karena apa? Karena jelas bahwa setiap suku bangsa itu memiliki dimensi fisik yang berbeda. Misalnya, orang Eropa cenderung lebih besar daripada orang Asia. Ya. Kalau di Afrika itu kan ada suku Bushmen ya, ada suku Bushmen di mana mereka dengan suku-suku yang Negroid yang lain itu memiliki dimensi fisik yang lebih kecil. Sehingga suku bangsa atau ras itu berpengaruh terhadap adanya keragaman dari data antropometri. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah usia. Kira-kira operasionalnya gimana untuk usia itu berpengaruh terhadap data antropometri? Kira-kira mungkin rekan-rekan bisa menyebutkan kira-kira. Bu Fitriana misalnya, Mbak Fitri kira-kira kenapa sih usia itu berpengaruh terhadap data antropometri misalnya? Kenapa? Tentu berbeda, Pak. Beda. Tiap tingkatan usia pasti berbeda. Pasti berbeda. Iya, Iya. tepat sekali. Ketahanan, iya. Iya, segala. Iya, tepat sekali Mbak Fitrina atau Fitriana ya? Fitrina, Mbak Fitrina tepat sekali. Jadi usia itu juga berpengaruh terhadap variabilitas atau perbedaan data atau keragaman data antropometri. Jadi mungkin mereka yang masih kanak-kanak berbeda datanya dengan mereka yang sudah dewasa ataupun sudah remaja. Dan yang remaja berbeda dengan yang sudah manula secara fisik ya. Sehingga itu juga berpengaruh terhadap keragaman dari data antropometri. Kemudian jenis dan sifat pekerjaan. Ya. Nah, ini jenis dan sifat pekerjaan ini adalah faktor yang juga berpengaruh terhadap munculnya perbedaan pada variabilitas data antropometri. Ya. Misalnya sifat-sifat pekerjaan, misalnya contoh pekerjaan yang kaitannya dengan pekerjaan fisik, itu biasanya memiliki perbedaan ukuran atau perbedaan fungsi dengan yang mereka yang kaitannya dengan pekerjaan yang sifatnya non fisik ya. Kalau dosen itu kan suatu pekerjaan yang biasanya non fisik ya. Tapi beda dengan dosen dengan mungkin dengan operator backhoe atau operator dump truck seperti itu pasti berbeda. Kemudian yang kelima itu adalah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi itu juga berpengaruh terhadap variabilitas atau keragaman dari data antropometri. Ya, kondisi sosial ya.
Misalnya di sini kondisi sosial itu kaitannya dengan di India misalnya, di mana mereka memiliki kondisi sosial yang beragam, tentu juga akan menyebabkan suatu bentuk-bentuk pengukuran yang berbeda antara kondisi satu dengan yang lain. Misalnya dicontohkan di sini ada di mana kita berada, masyarakat di wilayah Eropa ataupun di wilayah subtropis, mereka memiliki 4 musim, sedangkan yang tropis itu memiliki 2 musim. Tentu saja pakaian yang digunakan itu berbeda ketika menjalankan fungsi-fungsi pekerjaan. Misalnya untuk militer gitu ya. Kalau militer itu Indonesia, karena musimnya tropis, tidak memerlukan suatu pakaian militer yang memang digunakan untuk beradaptasi dengan 4 musim. Tapi kalau di Eropa biasanya mereka juga memakai pakaian yang di situ terkait dengan adanya 4 musim, misalnya pakai mantel tebal untuk beroperasi di area bersalju dan sebagainya. Itu contoh kondisi sosial. Kemudian kondisi budaya, misalnya, kira-kira bisa memberikan contoh kondisi budaya yang bisa berpengaruh terhadap adanya variabilitas pada data antropometri, kira-kira rekan-rekan semuanya. Oke, kalau di Jepang biasanya ya, budayanya gimana kalau di Jepang? Ya, kalau di Jepang itu orang-orang kan menghargai waktu ya. Mereka biasanya bergerak cepat, sehingga mereka membutuhkan suatu alat transportasi yang cepat. Keretanya ya bukan mendesain kereta yang tidak lambat. Jadi mereka di Jepang itu adalah salah satu negara yang mempelopori pengembangan dan penerapan sistem kereta api cepat Shinkansen ya. Saudara sekalian pernah mendengar istilah itu ya. Ya, biasanya mereka pengennya waktu adalah uang bagi mereka. Waktu adalah suatu harga diri, itu etos kerjanya, sehingga mereka sangat mengedepankan efisiensi waktu. Sehingga di sini juga akan berpengaruh terhadap munculnya variabilitas pada data antropometri. Jadi budaya juga berpengaruh terhadap variabilitas data antropometri. Baik, sejauh ini untuk submateri berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi variabilitas data antropometri, ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Ya, silakan. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ya, semakin cepat, semakin baik. Nanti segera kita bisa segera istirahat ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tinggal beberapa slide lagi untuk materi ini, sekitar ada 3 slide lagi. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang juga berpengaruh, tapi sifatnya kondisional ya. Jadi berpengaruh terhadap antropometri, data-data antropometri, keragaman data antropometri, tapi sifatnya situasional ya. Jadi artinya bisa kadang terjadi, kadang tidak ya. Yang pertama adalah disability ataupun cacat tubuh. Nah, biasanya dalam konteks-konteks tertentu di mana perusahaan itu diminta untuk mempekerjakan karyawan yang difabel, nah ini juga akan menyebabkan adanya keragaman dari data antropometri. Jadi kan karena difabel itu kan berbagai ragam difabilitas ya, mungkin datanya juga akan berbeda satu dengan yang lain. Kemudian faktor yang kedua adalah kehamilan atau pregnancy. Kenapa ini masuk dalam faktor yang berpengaruh terhadap perubahan data antropometri? Karena biasanya kehamilan itu juga akan mengubah siklus aktivitas dari mereka yang sedang mengalami kehamilan, meskipun sifatnya itu temporary ya, tidak permanen, karena biasanya hanya sekitar 9 bulan dan sebagainya. Jadi 2 faktor ini yang juga berpengaruh, tapi dalam situasi dan kondisi yang tertentu ya. Jadi faktor yang juga berpengaruh terhadap perbedaan data antropometri adalah disabilitas dan kehamilan. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya, rekan-rekan semua. Kemudian apa hubungan antara antropometri dengan ergonomi? Ya, jadi setelah kita mengetahui apa itu antropometri, dan kemarin kita juga sudah membahas tentang apa itu ergonomi, kita akan mencoba untuk menjelaskan apa kaitan antara antropometri dengan ergonomi. Seperti yang kemarin
kita pelajari, kita sudah tahu apa definisi dari ergonomi ya. Masih ingat kemarin definisi ergonomi apa kira-kira? Ya, tepat sekali. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum kerja. Atau kalau dalam bahasa lain disebut sebagai psikologi kerekayasaan ya. Jadi mempelajari tentang konsep-konsep psikologi yang diterapkan dalam mendesain alat bantu kerja sehingga tercipta kenyamanan, keefektifan, dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaan. Itu adalah konsep ergonomi. Dan apa hubungan antara antropometri dengan ergonomi? Karena ergonomi itu adalah suatu kajian dan antropometri adalah objek yang dikaji. Jadi di sini hubungan antara ergonomi dan antropometri adalah bahwa salah satu objek yang menjadi kajian dalam ergonomi adalah data yang diperoleh dari pengukuran terhadap tubuh manusia, dan itu akan digunakan sebagai dasar untuk mendesain alat bantu kerja ataupun stasiun kerja. Itu adalah konsep hubungan antara antropometri dan ergonomi. Jadi bisa disimpulkan bahwa antropometri adalah suatu kajian dalam ergonomi yang digunakan untuk mendesain suatu alat bantu kerja. Baik, sejauh ini kira-kira ada pertanyaan rekan-rekan semua? Sebelum perkuliahan kita tutup. Ya, untuk buku jangan lupa ya, materi kita adakan di itu ya, nanti bisa dilihat untuk lebih jelas untuk dipelajari di rumah, di diktat ergonomi yang diterbitkan oleh universitas kita di halaman 8 sampai 16. Untuk pertemuan kali ini saya tidak akan memberikan tugas, cuma nanti tugas akan kita sampaikan, akan kita gabungkan dengan evaluasi di minimal nanti kita laksanakan di ujian tengah semester. Baik, ada pertanyaan sejauh ini rekan-rekan semua? Halo? Enggak, Pak, cukup, Pak. Tidak, Pak, cukup, Pak. Oh, cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas atensi saudara sekalian. Mungkin nanti kita akan hal yang lebih mendetail akan kita bahas di lain sesi ya. Terima kasih. Kuliah saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Bapak. Bisa langsung dilanjutkan, Bu ya? Silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wabarakatuh. Tadi kuliah Pak Winarno. Terima kasih Pak Winarno. Luar biasa. Terima kasih Pak Abdullah. Membawa pencerahan tentang ergonomi. Ya, kan saya perhatikan secara keseluruhan kuliahnya apa namanya interaktif gitu ya. Kalau maaf ada... Bapak, di tempat kami cuaca agak ya cuaca agak tidak suaranya Pak. Ya kadang internetnya kadang ini unstable Bapak. Oke. Iya, jadi agak itu ya. Secara keseluruhan tadi kuliahnya sangat apa namanya dinamis, interaktif ya. Jadi ada apa namanya jeda tanya jawab. Jadi ini membantu kita untuk memahami apa yang disampaikan dan juga memperjelas gitu ya. Dari segi pembukaan saya lihat bagus sekali karena di situ ada persepsi Pak mengenai ergonomis dengan keyboard. Nah, ini keyboard kan pasti digunakan sehari-hari ya. Jadi sangat berkaitan sehingga kita bisa memperkirakan berarti ergonomi itu sekitar kenyamanan gitu ya. Jadi dengan pembukaan yang disampaikan tadi cukup memberikan persiapan buat kita ini bakal kuliah tentang ini ya. Kemudian dari segi penutupan juga cukup baik ya, tuntas gitu ya, dan memberikan arahan mengenai kuliah berikutnya termasuk tugas-tugas yang akan diberikan.
Itu saja dari saya, secara keseluruhan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah atas masukannya. Terima kasih. Mungkin izin dilanjut oleh saya Pak Abdullah ya, sebagai pengantar kedua ya. Silakan Pak Indra. Oke. Saya sepakat dengan Pak Abdullah tadi bahwa penyampaian perkuliahan yang telah dilakukan oleh Pak Wirarno itu berlangsung menarik Pak. Terus secara konsep dia runut konsep, secara konsep dia runut. Terus Pak Wirarno melakukan koneksi atau kaitan-kaitan antar konsep. Misalnya tadi saya sempat menyimak terkait dengan apa hubungan antara ergonomis dengan antropometri, nah, seperti itu. Terus pada akhir-akhir bahasan juga Pak Wirarno melakukan tinjauan ulang apakah kami sebagai peserta didik itu memahami apa yang sudah dipaparkan. Jadi mungkin stylenya Pak Wirarno ini dicicil, Pak. Bagian ini setelah bahasa bagian udah diulang. Tapi itu menurut saya sih bagus. Artinya apa? Pemahaman kita jangan terlalu jauh dulu, udah lupa baru diulang lagi. Mungkin itu dari saya. Dan untuk penutupan juga ada feedback. Baik, terima kasih Pak Indra atas masukannya. Terus mohon maaf, jaringan di tempat saya agak tidak stabil, Bapak. Pak. Terus terkait dengan stimulus juga untuk melakukan diskusi, itu saya lihat sih kalau mungkin tadi merunut ke keterangannya Bu Arnida, kalau peserta didiknya satu lain ilmu mungkin bakal rame Pak. Kebetulan kita nih karena tidak paham jadinya ya pura-pura paham aja, padahal sebenarnya secara itu kita nggak paham dasar ilmunya. Jadi ketika berdiskusi mungkin jadi kurang menanggapi karena emang tapi kalau secara konseptual itu Pak Wirarno udah melakukan bahwa oh ini ada stimulus buat diskusi. Mungkin dari saya itu aja sih Pak Wirarno. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Pak Abdullah, terima kasih Pak Indra. Pak Wirarno mungkin di tempatnya signal kurang bagus, tapi alhamdulillah kami bisa mendengar suara Bapak dengan cukup jernih ya kalau saya sendiri. Dan apa yang disampaikan ini juga baik dari pengamat 1, pengamat 2, juga dari saya itu untuk kita bersama begitu. Saya sendiri banyak mencatat hal-hal baru yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi rupanya karena kita banyak sharing experience juga, pasti ada saja yang baru. Yang kita jadikan sebagai masukan, sebagai Oke. Tadi sudah berulang ya dari Pak Heri ke Pak Wirarno tentang keterampilan membuka dan menutup. Jadi saya tidak panjang lagi Bapak Ibu bahwa membuka adalah tujuannya membuat mahasiswa fokus, ya, kemudian membuat mereka butuh dengan perkuliahan ini, makanya berbeda tujuan dengan motivasi. Kalau tujuan itu adalah penyampaian sub TPMK, sedangkan memberikan motivasi itu adalah menyampaikan kepada mahasiswa apa manfaat yang akan mereka peroleh setelah mereka mengikuti materi kita. Ya, kata orang psikologi, untuk membuat orang perhatian, buatlah mereka merasa butuh. Nah, itu. Jadi kita pegang prinsip itu dan Bapak Ibu sudah menerapkan dengan baik. Bapak Ibu, saya termasuk yang sering berdiskusi dengan teman-teman fasilitator pekerti dengan AA dan melakukan refleksi begini, bahwa dari sekian banyak peserta yang kita hadapi, kita harus hati-hati karena itu artinya kita menghadapi sekian banyak expert. Jadi kita ini hanya sharing experience, bukan mengajari mereka. Ya, bahkan biasanya ya yang diam itulah expertnya. Jadi hati-hati. Saya sering menyampaikan, memberi warning, kemudian duduk bersama dengan teman-teman fasil. Dan ini terbukti lagi hari ini kita ada 11 orang di sini dan saya katakan Bapak Ibu suaranya saja itu sudah buat apa ya?
suara Bapak Ibu itu berbeda-beda, tetapi itu sudah bisa membangun chemistry, itu sudah membuat kita fokus, itu juga membuat kita bersemangat dan sebagainya. Ini baru satu indikator variasi suara ini. Ya, jadi Bapak Ibu punya kekayaan di situ. Ya, kita belum berbicara ke penguasaan konten sih, kita tidak pasti tidak ragukan. Ya, nah betul kata Pak Indra bahwa tidak memahami kontennya saja kita bisa interaktif. Tidak memahami kontennya saja ada yang bisa kita pelajari dari setiap presentasi yang ada. Ya, jadi kalau kita bisa opening dengan baik, kita closingnya juga dengan baik supaya transfer of value-nya juga dapat untuk anak-anak kita. Jadi tadi ada tanya jawab, kemudian ada refleksi, Bapak Ibu itu yang termasuk yang kita kuatkan. Terima kasih selalu pembelajarannya hari ini.